Hari ini kita akan belajar terkait dengan fungsi dalam suatu pemrograman namanya C++. Untuk yang namanya fungsi ini, itu memang apa namanya merupakan blok pernyataan yang berisi sejumlah pernyataan yang dikemas dalam nama yang dipanggil beberapa kali di beberapa tempat di dalam program. Fungsi ini juga apa ya tidak hanya dipakai untuk mengelompokkan baris prosedur, tetapi fungsi ini dapat menampung nilai yang dapat disimpan pada function. Hal ini merupakan perbedaan utama antara function dan prosedur. Jadi gini, jadi fungsi ini itu merupakan bisa memanggil sejumlah pernyataan berkali-kali, sehingga kalau misalkan kita melihat pembelajaran kita yang lalu-lalu, bahwa yang namanya misalkan kemarin kita belajar terkait kalau misalkan satu kita harus mendeklarasikan variabel A dulu, terus variabel B dulu, berapa nilainya, setelah itu kita panggil. Nah, itu kalau misalkan datanya jumlahnya banyak dan datanya tersebut ternyata apa namanya tidak cuma satu kali keluarnya, maka kita butuh yang namanya fungsi. Fungsi. Nah, saya perjelas ya. Fungsi ini digunakan untuk mengelompokkan perintah-perintah dan bisa dipanggil sewaktu-waktu tanpa kita harus membuat variabel atau deklarasi sebelumnya. Itu adalah fungsi dari function di C++. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi, kita punya deklarasi A sama dengan A sama dengan 5, B sama dengan 10, maka itu dianggap sebagai misalkan penjumlahan. Nah, itu secara otomatis nanti ketika kita memanggil penjumlahan lagi, itu yang keluar adalah variabel A dan B. Di lain waktu, kalau misalkan kita apa namanya kita memanggil penjumlahan juga, nah itu tinggal A ditambah B lagi. Itu semuanya bisa uh, ikut semuanya. Nah, nanti kita akan belajar terkait dengan deklarasi fungsi, sama function, sama parameternya yang akan kita jalankan. Nah, tujuannya adalah tadi yang sudah saya kemukakan, bahwa tujuannya untuk mempermudah programmer dalam pengembangan program. Nah, karena program ini bisa dipecah menjadi beberapa bagian yang sangat kecil dan dapat dipanggil secara berulang-ulang. Terus juga menghemat ukuran program. Karena sekarang ini yang kita buat adalah program yang kita buat, kita hanya misalkan ya, misalkan saya akan membuat file baru. Jadi kita akan membuat file baru ini terkait dengan di kode blok C++ ya. Kita dengan nama percobaan misalkan. Oke. Dulu finish. Nah, kalau kemarin kita membahas terkait dengan sebuah fungsi atau sebuah variabel, kita harus mendeklarasikan dulu. Oke, Mas Rizky, kita mulai dari mana, Mas? Library dari sebuah C++, Mas. Include, hashtag include. Include, terus? Lebih kecil dari IOStream, lebih besar dari IOStream. using namespace std. Ini ya, ini merupakan library dari C++.
jenis library ada apa aja yang ada yang tahu? Conio masuk nggak ya? Library dalam C++ itu macam-macam. Library itu dalam C++ itu macam-macam. Ada namanya IOStream yang kita pakai. Ada namanya CMAT. CMAT itu merupakan library untuk penjumlahan atau arithmetika. Ada Tonio titik H, mungkin kalau misalkan kalian digunakan untuk menampilkan perintah. Terus ada Studio titik H, mungkin kalian juga akan melihat ada library seperti itu. Yang sudah pernah saya jelaskan adalah yang namanya ini adalah sebuah perpustakaannya ya. Nah, ini using Namebase itu adalah sebuah bukunya dan std adalah sebuah temanya. Jadi library dalam C++ itu banyak sekali. Ada IOStream, ada Tonio, ada Studio.h, terus ada CMAT, ada banyak sekali. Ada string.h. Itu kalau string ini otomatis kita menyalin sebuah kalimat. Nah, kita sekarang menggunakannya IOStream. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kali ini. Jadi kalau misalkan kita mempunyai fungsi atau mempunyai variabel seperti ini, misalkan integer, kalau misalkan yang seperti biasa bisa mendeklarasikannya seperti ini. Misalkan integer A, Mas Rizky, integer A 1, lalu integer B 2. Maka kalau misalkan kita ingin mengeluarkan gimana Mas Rizky? Menampilkan. Menampilkan penjumlahannya atau gimana, Pak? Ya, menampilkan cout. Harus ada variabel hasil juga sih. Betul, harus ada variabelnya. Berarti variabel hasil sama dengan A ditambah B. Untuk mengeluarkannya gimana? Cout hasil. Nah, kalau sudah seperti ini adalah contoh untuk membuat suatu variabel, membuat outputan, tapi hanya satu kali pakai gitu. Nah, cuman kalau misalkan di fungsi ini bisa kita aplikasikan untuk berkali-kali karena ada dua fungsi yang setelah integer atau setelah integer main dan fungsi sebelum integer main. Nanti kita akan bahas juga. Sekarang kita hasilnya ada tiga. Kita ingin mengeluarkan hasil ini tiga. Berbeda ketika nanti ini adalah contoh sederhana ya, contoh sederhana penjumlahan yang ada di dalam suatu sistem C++. Cuman kalau kita sangkut pautkan dengan yang namanya fungsi. Oke, sekarang kita akan mendeklarasikan fungsi. Itu adalah contoh sederhana ya. Jadi kalau misalkan kita latihan biasa menggunakan seperti ini nggak masalah. Tetapi kalau datanya sangat banyak dan ini dipanggil berkali-kali, hasil ini dipanggil berkali-kali, itu
Kalau misalkan di lain file itu akan nggak bisa. Jadi kita harus mempunyai penamaan atau menggunakan nilai fungsi untuk mengatasi hal tersebut. Oke, kita lanjutkan yang tadi. Keuntungan memakai function atau fungsi yaitu dapat menguraikan tugas pemrograman yang rumit dan menjadi sederhana. Itu adalah keuntungannya. Yang tadinya banyak bisa banyak deklarasi dari suatu variabel itu bisa banyak teringkas dengan adanya fungsi ini. Terus yang kedua adanya mengurangi duplikasi kode. Karena memang bisa dipersingkat, maka duplikasi kode, kemungkinan kesalahan, kemungkinan redundansi data, atau penumpukan data itu tidak mungkin. Dan yang ketiga, dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda. Nah, inilah keuntungan kita mempunyai fungsi. Kalau fungsi biasa itu, kalau misalkan kita menggunakan deklarasi biasa itu, di lain file itu atau di lain sudah di lain file itu udah nggak bisa. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan fungsi di lain file pun masih bisa masuk gitu. Terus yang keempat, memecah program besar menjadi kecil. Terus sehingga dapat memudah pengerjaan dalam sebuah proyek. Misalkan gini, Mas Rizky, Mas Fahmi, terus sama Mbak Atikoh misalkan itu akan mengerjakan sebuah sistem. Nah, kalau kita menggunakan fungsi itu semuanya akan bisa terpecahkan. Contoh nih, untuk masalah ekstrak misalkan, kita menggunakan fungsi ekstrak misalkan, janjian dulu mereka. Jadi yuk kita menggunakan fungsi ekstrak untuk mendeklarasikan variabel ini, variabel ini. Jadi itu bisa janjian gitu. Makanya sebuah program itu bisa dipecah-pecah. Tapi berbeda kalau misalkan kita menggunakan sesuatu yang biasa kita pelajari yang kemarin, itu tidak akan bisa, harus dideklarasikan dari awal. Kalau kita harus mendeklarasikan dari awal, otomatis nanti akan banyak penumpukan program di situ. Begitu. Terus yang keempat atau kelima, menyembunyikan informasi dari user. Nah, dengan adanya fungsi ini atau dengan adanya penamaan fungsi ini, otomatis hanya kita yang tahu. Misalkan untuk menampilkan data A, aku pakai fungsi misalkan aku pakai fungsi tampil misalkan. Kan orang yang mau mengedit program kita kan nggak bisa. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir, meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu nih fungsi ini untuk apa, fungsi tambah misalkan untuk area penjumlahan, fungsi apa namanya, misalkan ada fungsi lipatan misalkan untuk perkalian misalkan. Nah, kalau kita sudah tahu fungsi-fungsi itu, otomatis kita mengidentifikasi kesalahan gampang. Oh, ternyata di fungsi lipatan yang salah nih. Kita tinggal ngecek kode yang di fungsi lipatan. Itu keuntungan memakai fungsi function. Nah, di dalam function atau di dalam fungsi itu ada namanya, kalau saya pernah ada namanya tipe nilai balik, nama fungsi, dan tipe parameter. Contohnya seperti itu. Penjumlahan integer A, integer B, misalkan seperti itu.
Nah, kalau misalkan kita lihat ini ya, integer penjumlahan integer A dan integer B. Artinya adalah integer ini sebagai umpan balik tipe nilai balik. Terus kalau yang nama fungsi itu sebagai penjumlahan, ini tipe balik tadi. Ini adalah penjumlahan adalah nama fungsinya. Integer A dan B itu merupakan sebuah parameter. Nah, itu adalah rumusnya seperti itu. Terus kita lihat lagi, tipe nilai balik merupakan tipe yang akan dikembalikan dengan statement return. Bisa bertipe integer atau void. Gitu. Kalau tipenya default itu biasanya integer. Nah, kalau misalkan tidak menyatakan mengembalikan nilai balik, itu adalah void. Saya contohkan lagi. Kalau misalkan dalam matematika, misalkan kita contohkan nah, ini adalah outputnya, fx adalah outputnya, ini adalah x adalah inputnya, lalu hasilnya adalah fx. Jadi kalau misalkan kita mendeklarasikan x sama dengan 2, misalkan 5 ya. Kalau misalkan kita mendeklarasikan x sama dengan 2, maka 5 dikali 2 ditambah 2 berarti ada 12. Berarti hasilnya adalah 12. Nah, itu hampir sama seperti itu. Terus yang nama fungsi ini adalah penamaan kita, terserah kita menamain apa. Terus ada juga namanya tipe parameter, merupakan tipe parameter bila parameter lebih dari 1, maka masing-masing dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kayak tadi integer dengan parameter A dengan B, integer A, int B. Itu seperti itu. Nah, tadi saya juga sudah menyebutkan bahwa yang namanya variabel itu sebenarnya wadah atau tempat penyimpanan. Jadi kalau misalkan fungsi itu adalah memanfaatkan wadah atau memanfaatkan variabel tersebut supaya dapat dipanggil berulang-ulang. Itu adalah konsepnya. Nah, sekarang kita latihan. Ada pertanyaan untuk konsep ini? Untuk penamaan function itu kan di C++ ada function juga dari yang asal dari C++ nya itu bisa nggak Pak? Kayaknya sih enggak ya. Maksudnya gimana? Untuk Contoh. penamaan variabel kan tadi Bapak bilangnya terserah kita mau menamain apa. Cuman Ya. yang setahu saya kan ada function yang emang berasal dari C++ itu sendiri. Kita kan kayak nggak bisa juga pakai yang itu gitu. Ya, memang ada standar dari Slota. Cuman untuk function ini yang tadi saya sebutkan, yang mana ya? Di ini, nah, nama fungsi ini bebas, Mas. Bebas. Nama fungsi yang akan kita lakukan bebas. Jadi tidak tergantung dari fungsi yang sudah ada di dalam C++. Ini bebas. Atau misalkan kalau misalkan ada tuh yang ada dua jenis ya. Jadi ada yang sudah terstandar dan ada yang tidak standar. Nah, nanti kita akan belajar kalau contoh yang terstandar misalkan kita bisa menggunakan metode penjumlahan misalkan menggunakan SQRT misalkan ya. SQRT dari A misalkan. Atau mungkin apa misalkan jadi
Jadi ada beberapa fungsi yang memang standar atau yang memang sudah ada sebelumnya dan belum ada sebelumnya. Nah, kita akan belajar terkait dengan yang belum ada, Mas. Jadi yang sudah ada kayak misalkan STRT, misalkan eh, penjumlahan yang lain, atau yang lain. Jadi fungsi di sini maksudnya bukan fungsi kita harus tak menggunakan fungsi yang sudah ada di C++, tapi bebas, Mas. Contoh nih, saya akan buka. Bukan ini, apa sih ya? Ada ininya kok ya, kayak bangsanya SIRT gitu. Ya, apa ya? Saya lupa. Hanya lambat sekali. Nah, ini nih. Nah, ini adalah fungsi secara apa namanya? Fungsi secara standar nih. Ada, oh bukan ini, bukan. STRT. Nah, ini adalah namanya C++ preference. Mungkin kalian bisa belajar dari sini ya. Jadi ini merupakan function. Mana ya? Nah, contohnya ini yang sudah ada, yang sudah fungsi-fungsi
yang sudah terdefinisikan sebelumnya. Misalkan kita menggunakan fungsi CMAT misalkan. Ini bisa seperti ini. Ini adalah library dari CMAT, ada SIRT untuk membuat akar, terus ada CPRT, itu adalah fungsi-fungsi standar. Nah, di sini ada fungsi-fungsi yang memang kita bisa menciptakan sendiri sesuai dengan penamaan kita. Nah, kita nanti akan percobaan itu. Begitu, Mas. Ini silakan kalian bisa masuk ke CPP Reference untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan eh, apa namanya fungsi tersebut. Begitu, Mas Rizky. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain gimana? Yang lain? Oke. Sekarang kita akan belajar terkait dengan yang namanya deklarasi. Oke, kita akan masuk ke deklarasian fungsi. Ya, kita akan masuk ke pendeklarasian fungsi. Nah, misalkan kita akan mendeklarasi, misalkan di atasnya, misalkan. Tadi kalau misalkan kita ada beberapa fungsi yang memang sudah terstandar dulu atau sudah ada, yaitu integer dan ada namanya void. Coba kita menggunakan fungsi namanya void. Misalkan saya akan membuat void contoh. Nah, ini hampir sama ya, kayak integer ya, cuman dia menggunakan parameter contoh. Sorry, ini adalah tadi umpan baliknya, terus ini adalah nama dari fungsinya. Nah, di sini kita akan membuat fungsi lain, yaitu kita akan menampilkan. Di sini kita akan menampilkan misalkan latihan bagi yang pertama kali untuk masuk, kita ulangi lagi ya, refresh yang kemarin-kemarin. Ada beberapa apa, kalau kita menggunakan check out itu untuk mengeluarkan tulisan. Kalau misalkan check in kita untuk memasukkan tulisan. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada salah satu fungsi namanya contoh ya. Fungsi contoh. Ini ada fungsi namanya contoh. Si contoh ini akan kita keluarkan. Kita akan keluarkan, yaitu keluarannya adalah latihan fungsi dalam bahasa C++. Hanya kita akan langsung panggil
Nah, kalau misalkan kita sudah kita sudah mendefinisikan seperti ini, maka akan gampang sekali. Jadi hampir sama kayak kita mendefinisikan hasil tadi, cuman di sini adalah ini sebagai kayak tadi fungsinya, kayak menggantikan sebuah integer main. Jadi int main hanya sebagai outputannya, dan di sini kita akan mengambil contoh, mengeluarkan fungsi contoh, nanti keluarnya seperti ini. Tapi kita harus definisikan dulu di sini, yaitu fungsi contoh, cout-nya latihan fungsi dalam bahasa C++. Setelah itu, di dalam integer main, kita tinggal memanggil fungsinya. Contoh dalam kurung, titik koma. Nah, itu adalah kita akan mendeklarasikan fungsi satu. Begitu. Definisi fungsi. Nah, intinya seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Mudeng ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian yang lain pada kemana nih? Ada Atika, ada Melani. Saya ulangi ya. Di sini kita akan mendefinisikan fungsi. Kenapa kok saya menggunakan void? Bebas. Tapi kalau misalkan, kenapa kok saya pakai kata-kata contoh? Oke, kita ganti misalkan fungsinya, misalkan fungsi kita namain fungsi latihan misalkan. Ini tinggal kita ganti latihan. Nah, keluar seperti ini. Oke, itu adalah fungsi yang digunakan untuk menyederhanakan suatu perintah. Jadi kita nggak perlu nih misalkan, Pak, itu kan sebenarnya bisa dideklarasikan di sini, Pak. Kalau kita ingin menampilkan kayak gini, Pak, cuma menampilkan kata-kata kayak gini, Pak, menampilkan kata-kata latihan fungsi dalam bla 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 bla, kan kita tinggal seperti itu, Pak. Tinggal cepat seperti ini, Pak. Iya nggak? Benar nggak? Kalau ingin menampilkan kayak gitu, Tok. Nah, kan bisa seperti ini, Pak. Iya, bisa seperti itu. Cuman ini merupakan penyingkatan. Kalau misalkan dibuat seperti ini semua, nanti program kalian akan banyak banget. Hanya untuk mengeluarkan tulisan seperti itu banyak banget. Gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan seperti ini, kita menggunakan seperti ini di line slide atau di line file atau di line folder, kita bisa memanggil ini. Gitu. Tapi ingat, harus dalam satu rangkaian, harus dalam satu program ya. Tidak misalkan program A dengan program B menggunakan fungsi yang sama, kok nggak bisa connect? Ya iyalah, itu memang harus dalam satu program atau dalam satu rangkaian. Kalau misalkan kita mengeluarkan cout seperti ini untuk menampilkan seperti ini, toh ya otomatis nanti akan banyak banget cout-nya gitu. Makanya kita tinggal mendefinisikan contoh, kita tinggal membuat fungsi contoh, lalu kita tinggal memanggil contohnya seperti apa. Begitu ya. Yang lain gimana yang lain? Melani? Insya Allah paham, Pak. Atiko?
Oke. Itu adalah fungsi contoh, contoh fungsi yang pertama. Terus nanti kita akan yang namanya misalkan ini percobaannya, misalkan ini di bawah integer coba. Nggak bisa, berarti harus di atas integer. Kalau di bawah nggak bisa malahnya. Berarti harus di atas integer untuk pendeklarasian suatu fungsi. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang parameter fungsi ya, parameternya. Parameter fungsi kita akan contohkan misalkan, nah kita tinggal menambahkan seperti ini. Kalau tadi adalah kita menggunakan parameter ya, misalkan seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, parameter A, integer A misalkan, koma, integer B. Ini merupakan parameter. Parameter juga bisa difungsikan untuk menampilkan hasil dari apa yang sudah tertulis di sini. Misalkan seperti ini. Kita akan buat parameter nama di sini misalkan string nama sama dengan misalkan latihan perdana misalnya. Saya akan menampilkan parameter ini sudah masuk parameter ya. Kalau di dalam tanda kurung ini kita sudah masuk ke dalam parameter. Nanti strukturnya kita sudah jelas. Saya akan mengingatkan lagi. Yang pertama adalah tipe balik, nama fungsi, dan tipe parameter. Ini adalah tipe balik, void. Terus ini adalah nama fungsi, dan ini adalah parameternya. Parameternya berbentuk string. String itu untuk menampilkan kata-kata, menampilkan kalimat. Kalau integer untuk menampilkan apa? Bilangan bulat. Yes, bilangan bulat. Integer menampilkan bilangan bulat. Kalau float menampilkan? Desimal. Yes, bilangan desimal. Kalau float menampilkan bilangan desimal. Nah, kita akan menampilkan nama, menampilkan string nama. Nah, nama tersebut saya akan buat fungsi menjadi perdana. Misalkan seperti ini. Misalkan latihan ini akan saya sisipkan seperti ini. Nama. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau misalkan nama ini berfungsi untuk untuk menggantikan nama perdana. Jadi nanti akan keluar latihan perdana fungsi dalam C++. Nah, ininya keluar. Latihan perdana fungsi dalam C++. Perdana dari mana? Perdana dari definisi ini, nama. Nah, perdana ini merupakan bentuk tipe datanya apa? Tipe datanya string. Kok string? Iya, karena string itu sebagai tipe data yang berkonsentrasi atau berciri untuk menampilkan suatu kalimat. Itu adalah string. Nah, misalkan itu adalah membuat parameter
fungsi. Fungsi di sini ini parameter fungsi. Nah, ini adalah parameter fungsi. Nah, sekarang misalkan nih saya kepengen menampilkan di sini, misalkan saya memasukkan string namanya Andi misalnya. Yang terjadi seperti apa? Jadi apa-apa ya? Yang terjadi adalah ketika kita memanggil nama, memanggil contoh ini, saya buat Andi semua. Nah, ketika di dalam sebuah apa namanya ini, fungsi ini contoh, kalau kita sisipkan Andi, maka si nama ini akan tergeser, hilang. Gitu. Karena ini adalah keluarannya, maka akan hilang. Makanya ini kalau misalkan ingin menampilkan penuh, itu bisa di sini, bisa di cout ini, atau bisa di sini. Nah, itu adalah pendefinisian untuk parameter fungsinya. Oke, untuk latihan kita hari ini, fungsi, deklarasi fungsi, dan parameter fungsi. Seperti itu ya. Mungkin nanti silakan kalian bisa melihat video yang saya kasih, nanti ini akan saya upload untuk di YouTube Bisnis Digital. Ada pertanyaan? Saya Pak, untuk tadi kan fungsi dari kalau ditulis Andi gitu, fungsi nama kan udah berubah jadi Andi. Kalau yang contoh yang kedua misalnya kalau nggak diisi Andi, apakah berubah jadi Andi juga atau tetap yang perdana? Oke. Pertanyaan Mas Rizky, kalau misalkan di sini tidak tertulis apa-apa, maka yang tertulis adalah perdana, Mas. Yang tertulis adalah perdana. Tapi kalau misalkan ada Andi, yang tertulis adalah latihan Andi, perdananya hilang. Karena ini dianggap sebagai deklarasi untuk sebuah string. Gitu. String yang bisa dimasukkan di sini, di bawah integer main, atau di dalam parameter fungsi yang lain di atas integer main. Itu seperti itu. Nanti kita akan banyak latihan ya terkait fungsi ini supaya kalian mudeng juga. Mungkin nanti pertemuan setelah UTS nanti kita akan masuk untuk mulai latihan soal terkait dengan fungsi-fungsi supaya kita bisa meminimalisirkan suatu program sehingga bisa sangat efisien untuk melakukan coding seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, pas banget sampai jam 9. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat ujian semuanya.